Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anwar Zahid dari kelompok Praktek Teknologi Universitas Riau. Kali ini saya berada di salah satu bentuk dan karya satu. Yaitu yang pertama yang akan saya bahas yaitu konsep dan desain interior. Barbershop umumnya memiliki konsep modern dan estetik. Dengan desain interior yang nyaman dan menarik, suasana barbershop seringkali mengutamakan kenyamanan pelanggan. Lengkap dengan dekorasi yang natural, juga mebel dan area tunggu yang nyaman. Target pelanggan di barbershop lebih sering menyasar ke anak muda, kerja kantoran, atau individu yang peduli pada gaya rambut dan penampilan. Baiklah, saya Febrian. Saya akan menjelaskan ini. Layanan yang ditawarkan barbershop biasanya menawarkan layanan yang lebih variatif seperti potong rambut dengan gaya modern, perawatan rambut seperti air, CPA, toning atau smoothing, perawatan wajah seperti shaving, cukur, tumis atau dendot dengan kreatif khusus, konsultasi dengan tentang gaya rambut yang sesuai dengan bentuk wajah. Beberapa barbershop biasanya memiliki konsep modern atau retro dengan desain interior yang estetik dan nyaman dan menarik. Fokusnya tidak hanya pada potongan rambut, tapi juga pengalaman pengangan. Inilah saya Raya dari Febrian. Saya akan melanjutkan itu harga. Harga di barbershop relatif lebih mahal dibandingkan pangkas rambut biasa, karena layanan yang lebih lengkap dan suasana tempat yang lebih eksklusif. Saya sekarang berada di kampus rambut yang berada di Jalan Karya 2. Sini saya akan menjelaskan konsep dan desain interiornya. Pangkas rambut biasa lebih sederhana dengan ruangan yang seadanya dan fokus pada fungsi utama, yaitu memotong rambut. Dekorasi atau desain interior biasanya tidak terlalu menjadi perhatian. Saya melanjutkan dari Anom tadi, target pelanggan. Pangkas rambut biasa menyasar masyarakat umum, terutama pria yang membutuhkan layanan potong rambut tanpa memperhatikan gaya yang kompleks. 3. Layanan yang ditawarkan. Layanan di pangkas rambut biasa lebih sederhana seperti potong rambut dengan model klasik, cukur kumis dan jenggot, dan beberapa tempat juga menyediakan pijat ringan. Selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan seperti teknologi dan peralatan. Peralatan yang digunakan lebih sederhana seperti gunting, manual, pisau ukur, tradisional, dan pisau biasa. Produk tambahan seperti minyak, rambut, atau gel seringkali genering atau standar. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Febrian yang tadi. 5. Harga. Harganya jauh lebih terjangkau dibandingkan barbershop. Secara keseluruhan, barbershop menawarkan pengalaman premium, sedangkan pangkas rambut biasa mengutamakan efisiensi dan fungsional. Keduanya memiliki pasar tersendiri sesuai kebutuhan dan preferensi pelanggan. Kesimpulannya, barbershop lebih cocok untuk mereka yang mengutamakan gaya, kenyamanan, dan perawatan tambahan. Sedangkan pangkas rambut biasanya lebih cocok untuk mencari layanan potong rambut cepat dengan harga ekonomis. Secara perspektif pelajaran epistemologi, ilmu ini biasanya membahas hubungan antara pelaku, korban, dan sistem sosial yang dapat menyebabkan seseorang menjadi korban. Jika diterapkan pada ketimpangan antara tukang pengut rambut biasa dan barbershop modern, dapat dilihat sebagai bentuk victimization by structure. Ini berarti bahwa ketimpangan ekonomi, sosial, dan budaya dapat memposisikan tukang pangkas rambut biasa sebagai korban dari perubahan sosial atau tren yang lebih besar. Beberapa poin epistemologi yang relevan. Yang pertama yaitu victimisasi struktural. Tukang pangkas rambut biasa ini bisa dianggap sebagai menjadi korban perubahan struktur ekonomi.
Konsumen cenderung memilih barbershop modern karena branding, fasilitas, atau gengsi, sehingga tukang pangkas rambut biasa kehilangan pelanggan dan penghasilan. Baiklah, saya akan melanjutkan dari Anum tadi. Yang kedua, persepsi nilai dan status sosial. Dalam konteks epistemologi sosial, tukang pangkas rambut biasanya mungkin menghadapi stigma atau dipandang kurang bernilai dibandingkan barbershop modern. Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap peluang ekonomi. Baiklah, saya akan melanjut dari Vietnam Mas Diko tadi. Ketiga, dinamika persaingan. Dari perspektif epistemologi ekonomi, barbershop modern sering memiliki keunggulan seperti modal besar, pelatihan profesional, dan pemasaran efektif, sehingga tukang pangkas rambut biasa terpinggirkan. Selanjutnya, respon terhadap terima kasih. Dalam kasus ini, tukang pangkas rambut biasa dapat beradaptasi dengan cara meningkatkan layanan, menambah keterampilan, atau melakukan inovasi agar mampu bersaing dan mengurangi dampak victimasi. Jadi, meskipun ketimpangan ini bukan untuk victimisasi langsung seperti kejahatan, perubahan sosial dan ekonomi dapat menciptakan situasi di mana kelompok tertentu seperti tukang pangkas rambut biasanya merasa dirugikan secara seksual.